Halo, selamat pagi teman-teman. Kita ngukur-ngukur dulu seperti biasa. Ngukur gula darah dulu. Ya, 114. Stay still and do not talk until the measurement is complete. Your systolic pressure was 129 millimeters of mercury. Diastolic pressure was 80 millimeters of mercury. Pulse was 98 beats per minute. 12980. Selamat pagi. Oke, jadi nungguin kakak nih siap-siap. Sana pakai babak. Nungguin kakak siap-siap mau berangkat sekolah, mau ngantor. Kita ngobrol dulu nih, ngomong-ngomong apa ya? Saya cerita aja, kemarin saya habis diskusi gitu. Saya habis diskusi sama teman, ngobrolin soal soal harga. Jadi case-nya gini nih, case-nya kita ngerasa bahwa persaingan semakin ketat. Lalu orang yang berjualan atau menawarkan produk yang sama dengan yang kita jual itu semakin kesini semakin banyak. Intinya tingkat persaingannya makin tinggi tuh gitu. Nah, kalau biasanya orang-orang itu pada perang harga. Intinya berusaha untuk harga lebih dimurahkan lagi. Harapannya si calon pembeli itu akan membeli dari dia kalau harganya lebih murah, kan gitu ya. Itu harapan penjual kan gitu biasanya. Karena persaingannya udah lebih tinggi, harganya dimurahkan gitu, sampai pada titik di mana harga paling rendah gitu. Nah, muncul permasalahan sebenarnya. Dari dulu saya kurang suka dengan perang harga. Dari dulu saya nggak suka dengan perang harga. Mungkin teman-teman juga banyak yang sebenarnya nggak suka tetapi terpaksa harus melakukan perang harga gitu ya. Karena apa? Karena yang lainnya menurunkan harga gitu. Terus kita gimana? Gitu. Jadi gini, kenapa saya nggak suka dengan perang harga? Yang pertama, bagi saya ketika saya menurunkan harga, ini terutama untuk produk-produk yang case-nya itu produk yang berusaha teman-teman brandingkan gitu, yang teman-teman berusaha untuk memperkenalkan brand. Udah sih? Nanti jam 7 ya. Oke. Nah, pakai sepatu dulu. Ya. Untuk produk-produk yang teman-teman berusaha untuk perkenalkan gitu ya, brandnya, mereknya. Nggak cuman merek sih, brandnya, lebih ke brand. Coba teman-teman bayangkan, kalau misalkan teman-teman jualan barang harga 100.000, tiba-tiba minggu depannya barang yang sama teman-teman jual dengan harga 50.000. Apa yang ada di benak konsumen teman-teman, baik yang sudah
pernah beli maupun yang sudah hampir beli gitu. Dulu sudah pernah mau beli tapi belum jadi beli, terus tiba-tiba jadi 50.000 gitu. Mungkin iya pasti langsung dibeli dong, dulu 100.000 sekarang 50.000. Kadang-kadang konsumen tuh nggak mikir cuman harga loh, kadang juga berpikir, loh berarti kemarin kalau jual 100.000 penjualnya ngambil untungnya kegedean dong. Bisa jadi persepsinya kayak gitu nih. Terus lalu yang persepsi yang kedua bisa jadi jangan-jangan produknya ini nggak berkualitas dong kalau gitu. Kemarin harga 100.000 sekarang 50.000. Jangan-jangan abal-abal nih. Gitu ya. Jangan-jangan kualitasnya zong. Kan persepsinya bisa macam-macam gitu. Justru itu malah berdampak negatif terhadap produk kita, terhadap brand kita. Sehingga kebijakan atau strategi untuk menurunkan harga ini harus hati-hati, nggak boleh sembarangan, nggak boleh asal-asalan gitu. Apalagi kalau itu sudah membawa citra ya, sudah membawa citra atau membawa image terhadap brand kita, terhadap produk kita, itu harus hati-hati banget. Saya lebih menyarankan kalau misalkan butuh omset lebih, butuh penjualan lebih, misalkan bulan ini omsetnya agak turun nih gitu, saya pengen bulan ini omset agak naik dikit, gimana ya, bikin program aja, program misalkan buy two get one gitu ya, gratis satu, jadi beli dua dapatnya 3 gitu, atau buy one get one, atau promo diskon voucher khusus bulan ini, itu nggak apa-apa ya. Endingnya kan harganya turun juga, tetapi dikemas dalam bentuk semacam reward untuk pelanggan gitu ya, semacam event khusus untuk merayakan sesuatu gitu, atau dikemas dalam bentuk satu paket diskon gitu, misalkan beli satu paket ini harga sekian jadinya, itu boleh gitu teman-teman, daripada menurunkan harga langsung, harga produknya gitu. Itu yang pertama ya. Yang kedua, alasan yang kedua menurut saya gini, kita ngomong di persepsi si calon pembelinya gitu. Ketika kita menetapkan harga 100.000 tadi di awal gitu ya, calon konsumen tuh sudah berpikir bahwa penjual ini labanya nggak banyak gitu. Calon konsumen bukan penjualnya, walaupun rahasia dapurnya ada di kita nih. Bisa jadi sih harga produksinya cuma 30%, kita untung 70%, bisa jadi seperti itu. Tetapi ketika sudah disodorkan ke calon pembeli itu berpikir bahwa untungnya sebenarnya nggak gede gitu dengan harga 100.000. Itu yang pertama ya. Dan tidak pernah ada ceritanya ya, dan jarang sekali terjadi harga bahan baku itu turun. Produk apapun, produk tekstil, fashion misalkan, dari tahun ke tahun tuh harganya naik terus, nggak pernah ada cerita harga turun gitu. Karena sepanjang umur saya hidup di Indonesia, jarang sekali di Indonesia itu terjadi deflasi, jarang. Yang terjadi adalah inflasi. Sampai detik ini pun setiap tahun itu ada inflasi, entah 3%, entah 7%, dulu pernah sampai 7, 10, bahkan waktu kejadian kerusuhan Mei 98 itu inflasinya tinggi sekali gitu. Yang ada adalah inflasi, dan itu mempengaruhi harga, sehingga harga tiap tahun tuh naik. Gaji juga tiap tahun akhirnya naik, terpaksa dinaikkan. UMR tiap tahun juga harus dinaikkan karena faktor inflasi ini. Bahan baku nggak pernah ada cerita turun, tapi kenapa harga barang diturunkan harga jualnya? Itu sesuatu yang sangat kontradiktif menurut saya ya. Itu akan memunculkan banyak pertanyaan di kepala konsumen, sehingga jangan ikut dalam pusaran perang harga. Okay. Kalau butuh omset lebih, penjualan lebih, bikin ide-ide kreatif untuk menaikkan penjualan tanpa harus menurunkan harga dasar barangnya. Gitu. Pakai program diskon, program promo, program buy one get one, program membership, program
apa kayak gitu yang menurut teman-teman ide liarnya keluarkan saja. Itu seninya kita berjualan, seninya kita kecimpung di dunia penjualan ini gitu, di dunia marketing, di dunia selling gitu. Itu seninya, keluarkan ide-ide liarnya untuk menaikkan omset gitu ya, untuk menaikkan salesnya tanpa harus menurunkan harga dasar barang. Itu yang ingin saya omongin. Jadi kemarin saya diskusi sama teman soal ini. Dia minta pendapat saya soal perang harga, di mana kok barang yang sama di pasaran marketplace kok makin lama makin diturunkan terus gitu ya. Nah kalau teman-teman ikut di perang harga itu ya berapa laba yang mau didapat gitu, pasti kecil sekali. Nah mulai sekarang berpikirlah soal branding, berpikirlah untuk membuat produk teman-teman sendiri, meskipun barang yang sama tetapi dengan brand yang berbeda, harganya bisa beda gitu. Jadi itu keunggulannya. Salah satu jalan keluar kita dari zona perang harga adalah branding sebenarnya. Itu yang salah satu solusi yang saya tawarkan ke teman-teman. Kalau teman-teman saat ini mengalami perang harga di produknya, coba belajar soal branding. Caranya gimana branding? Googling sendiri ya di Google. Cari di Google, banyak artikelnya, banyak tutorialnya. Cari di YouTube juga banyak, gimana sih branding, apa sih yang harus dilakukan, step by stepnya seperti apa. Banyak sekali yang cerita. Mungkin itu yang ingin saya ceritakan. Saya mau ngantar anak saya sekolah dulu. Hari ini kebetulan apa sih istilahnya, apa Kak? Hari ini ujiannya istilahnya apa namanya? Agama. Ya ujian agama namanya istilahnya. PTS. Halo, jadi ini menu sarapan pagi ini. Kebetulan omanya Gea sama Danis itu lagi nggak enak badan gitu, jadi nggak masak ya, nggak masak untuk kita, untuk saya maksudnya. Beliaunya lagi kurang enak badan, jadi saya beli makan itu di warteg. Ini saya beli di warteg. Lauknya pakai tongkol di sini ya, satu potong ikan tongkol kecil gitu, satu potong kecil maksudnya, lalu ada tempe goreng, ini goreng sayangnya ya, adanya itu. Lalu di sini ada buncis, ya, sayur buncis, lalu nasi dikit gitu ya, 3 sendok makan lah nasinya, ya gitu. Terus ini ada buncis, ada tongkol, ada tempe, ya simple gitu makan paginya gitu. Seharusnya sih kalau gorengan-gorengan kayak gini, yang digoreng-goreng gini agak dikurangi ya, tapi bukan berarti nggak boleh loh ya, tetap boleh yang gorengan-gorengan gini, cuman agak dikurangi sebisa mungkin. Syukur-syukur kalau nggak makan gorengan, tapi kalau terpaksa harus makan yang digoreng-goreng juga nggak apa-apa sebenarnya, cuman jumlahnya agak dikurangi gitu. Yang dulu biasanya kita tiap pagi gorengan, siang gorengan, malam gorengan, ya sekarang tiap harinya itu jumlah yang digoreng itu agak dikurangin dikit gitu. Oke, saya makan pagi dulu, habis itu minum obat. Jadi obatnya lumayan banyak ya dulu. Dulu suntik, sekarang ganti obatnya jadi agak banyak gitu. Kalau dulu suntik cuma sekali suntik aja untuk insulin, karena ini pakai obat oral. Jadi yang untuk memicu pankreas mengeluarkan zat-zat tertentu ya, lalu juga untuk menjaga kestabilan gula darah, sama tensi juga ada obat untuk tensi saya, karena bagaimanapun saya punya riwayat tekanan darah tinggi ya dari keluarga gitu. Oke, saya lanjut makan dulu, kita ketemu lagi di video selanjutnya, bye.